Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala ashabihi ajma'in wa nakhusan ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa nakhususan ila a'immatil arba'ah wa bil akhas al-imam asy-syafi'i radhiyallahu anhu wa nakhususan ila asy-syekh Ibn Qasim wa nakhususan ila asy-syekh Abi Suja wa nakhususan ila asy-syekh Ibrahim Al-Bajuri wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'i muallimina ولجميع أبوينا ووالدينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, santriwan santriwati Manbeka Mataram, khususnya kelompok B Qiraatil Kutub, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tetap fokus, tetap semangat menyimak, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang dikaji bisa diamalkan dalam praktek ibadah kita sehari-hari. Kita sekarang akan membahas kelanjutan daripada rukun sholat. Kemarin dijelaskan bahwa rukun sholat ada 18 dan yang pertama adalah niat. Dan niat sudah kita bahas panjang lebar kemarin, sehingga sekarang kita akan membahas tentang rukun sholat yang kedua dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi. Yang nomor 2 yaitu rukun yang nomor 2 adalah berdiri jikalau mampu. Jadi kalau mampu maka berdiri. Fa in ajaza 'anil qiyami, apabila tidak mampu berdiri, qa'ada, maka salat dengan cara duduk. Bagaimana duduknya? Kaifa syaa, duduk terserah. Duduk seperti apapun ini diperbolehkan. Mau duduknya iftirash boleh, mau duduknya tarabbu' bersila boleh, mau duduknya tawarru' boleh, mau duduknya tamdid boleh. Ya, terserah. Akan tetapi wa qu'uduhu muftarishan afdalu, yang lebih utama di antara posisi-posisi duduk tersebut yaitu duduk iftirash. Duduk iftirash ini posisi duduk yang sama seperti tahiyat awal, rakaat kedua, salat maghrib, salat isya, salat duhur, salat subuh. Itu adalah duduk iftirash. Kemudian setelah itu boleh duduk tawarruk, boleh, tapi lebih utama iftirash. Tarabbu' bersila boleh, tapi lebih utama iftirash. Akan tetapi wa yukrahu al-iqa'u fi qa'adatis salati,
Makruh hukumnya kalau duduknya duduk ik'a. Ik'a ini jongkok. Ya. Duduknya duduk jongkok itu makruh hukumnya. Lah, apabila memang tidak mampu duduk, fa'in ajaza 'anil qu'udi, apabila tidak mampu melakukan salat dengan cara duduk, maka shalla muttaji'an, maka salat dengan posisi tidur miring. Terserah tidur miringnya kepala di utara boleh, kepala di selatan boleh, yang penting posisi dadanya ini miringnya miring ke arah kiblat. Tapi yang disunnahkan wa yusannu ayyakuna ala jambiil aymani, yaitu sunnah ya ayyakuna ala jambihil ayman. Berarti yang disunnahkan ini posisinya kepala di utara. Kepala di utara, kaki di selatan, kemudian dadanya menghadap kiblat. Itu posisi yang disunahkan. Fa in ajaza 'anit tija'i, apabila tidak bisa sholat dengan posisi tidur miring, shalla mustalqiyan, maka sholat dengan posisi tidur terlentang. Ma'araf'i ra'sihi, kepalanya agak diangkat sedikit, bina'wi wisadatin, ya, dikasih ganjelan bantal agar supaya wajahnya dan bagian depan tubuhnya ini tetap bisa menghadap arah kiblat. Watsalitsu, yang nomor 3. Ya. Oh tadi sebelumnya yang dikatakan al-qiyam tadi, ya tadi kan rukun yang nomor 2 al-qiyam ma'al qudrah, berdiri apabila mampu. Pendiri itu yang bagaimana? Ail intisab, yaitu berdiri tegak. Berdiri tegak bi aisula yakunu ma'ilan aslan. Di dalam bejurinya, kitab al-bejurinya seperti itu penjelasannya. Bi haitsu la yakunu ma'ilan aslan, sekiranya tidak condong sama sekali, tidak miring sama sekali, baik itu ke depan, ke belakang, ke samping, tegak lurus. Au ma'ilan, atau agak condong, agak miring, agak menunduk. Lakin lam yakun ila aqallir ruku'i aqraba minhu ilal qiyami, tapi jangan sampai lebih dekat kepada posisi rukuk. Walaupun agak miring karena faktor sakit misalnya, tapi tetap tidak boleh ya posisinya itu menunduk yang sampai mau ke dalam posisi rukuk. Jadi harus lebih dekat dengan posisi berdiri. Lah, kata-kata tidak mampu berdiri tadi ini patokannya apa? Barometernya apa? Bi'aitsu yulhiquhu bihi masyaqqatun tudhibu khusyu'ahu wa kama lahu. Sekiranya orang tersebut ada masyaqqat, ada rasa sakit, yang mana kalau dipaksakan berdiri dia akan kehilangan kekhusyuannya. Dia tidak khusyuk atau tidak sempurna. Ya. Jadi sudah bisa dikatakan tidak bisa berdiri jika dengan berdirinya itu dia hilang kekhusyuannya. Ya. Bahkan jikalau orang itu bisa berdiri tapi harus dibantu misalnya, ketika mau berdiri awal harus dibantu misalnya, maka wajib mencari bantuan walau bi ujratin, walaupun itu dengan membayar misalnya, tapi tentunya bayaran yang tidak terlalu mahal, tetap wajib.
Kadang ada orang masih bisa jalan, tapi memang kesulitan orang ini ketika dia sholat, dia berdiri Allahu Akbar. Lah, kesulitannya ini ketika mau berdiri. Misalnya ruku, setelah i'tidal ini sulit berdirinya, sehingga hilang kehusyuannya. Atau dia sampai sujud misalnya, tapi mau berdiri dari sujud itu yang tidak bisa, ya, tidak bisa dilakukan, tidak bisa berdiri lagi dari sujud itu. Kadang ada orang yang dalam kondisi seperti itu sholat langsung duduk. Tidak boleh. Jika di awalnya itu masih bisa berdiri, maka awali sholat dengan cara berdiri, ya, sholatnya dengan cara berdiri. Masalah nanti dia sehabis sujud, ya, atau berdiri dari sujud dia tidak bisa berdiri lagi, ya, sehabis sujud dia tidak bisa bangun lagi, maka selanjutnya silakan sholat duduk. Jadi jangan langsung tiba-tiba langsung duduk. Jikalau di awal masih bisa berdiri, ya. Kemudian watsalisu yang nomor 3 takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Fayata'ayyanu 'alal qadiri bin nutqi biha ayyaqula Allahu akbar. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Bagi orang yang bisa untuk mengucapkan Allahu akbar, maka lafaz takbir ini, takbiratul ihram ini, itu wajib hukumnya. Fayata'ayyanu artinya ta'ayyan, khusus. Kalimat yang dipakai itu khusus bagi orang-orang yang memang bisa mampu untuk mengucapkan Allahu akbar. Jadi tidak boleh diganti dengan yang lainnya, tidak boleh, ya. Syarat daripada takbir salah satunya adalah terdiri dari lafdzul jalalah, lafaz Allah dan akbar. Fala yasihhur rahmanu akbar. Maka tidak sah ketika seorang yang sholat mengucapkan lafaz ar-rahmanu akbar. Lafaz Allah diganti dengan nama yang lain, ar-rahman, ar-rahim misalnya, ar-rahmanu akbar, ar-rahimu akbar misalnya. Tidak boleh. Khusus, ya, khusus lafaz Allahu akbar. Wa nahwuhu, atau lafaz yang lain misalnya selain ar-rahman, ar-rahim, al-qudus, as-salam misalnya, as-salamu akbar, tidak boleh. Wala yasihhu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada'i, dan juga tidak sah hukumnya mendahulukan khabar daripada mubtada pada lafaz Allahu akbar. Kaqaulihi akbaru Allah. Dibalik. Kalian misalnya sudah pernah belajar nahwu dan sampai di bab mubtada khabar, sudah maklum, sudah lumrah bahwa boleh hukumnya mendahulukan khabar, mengakhirkan mubtada, ya, boleh, ya. Tapi khusus di dalam takbiratul ihram tidak boleh, sehingga tidak sah sholatnya kalau kita mengucapkan akbaru Allah, tidak boleh. Wa man ajaza 'anin nutqi biha, barang siapa yang tidak bisa mengucapkan takbir bil arabiyyati, dengan menggunakan bahasa Arab, Allahu akbar, tidak bisa, maka tarajjama anha, maka cara bertakbirnya dengan cara terjemahan daripada takbir itu, ya. Pakai bahasa apa? Bi ayyi lughatin syaa, pakai bahasa apa saja. Orang Lombok pakai bahasa Lombok, orang pakai bahasa Indonesia,
atau pakai bahasa manapun ini tidak apa-apa. Kalau memang tidak mampu mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar. Wala ya'dulu anha ila dzikrin akhar. Tidak boleh diganti atau tidak boleh pindah karena ketidakmampuan mengucap Allahu Akbar diganti dengan dzikir yang lain, misalnya subhanallah, alhamdulillah, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Kalau tidak bisa, terjemahannya wa yajibu qarnun niyati bit takbiri, wajib hukumnya bersamaannya niat dengan takbir, atau bersamaannya takbir dengan niat, ya, seperti penjelasan di bab niat kemarin, antara takbir dengan niat ini bersamaan. Wa amman Nawawi, adapun Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, fakhtara al-iktifa'a bil muqaranatil urfiyyati. Imam Nawawi ini lebih memilih pendapat yang mengatakan cukup dengan bersamaan secara uruf, bihaitsu yu'addu urfan, ya, sekiranya itu sudah bisa, sekiranya itu secara uruf dikatakan bersamaan, ya sudah, ya, itu sudah masuk dalam sudah bisa masuk dalam kategori bersamaan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di pertemuan sebelumnya. Sebab muqarin itu bersamaan itu, muqarana itu ada secara urfiyah, ada secara hakikat. Memang betul-betul bersamaan. Tidak boleh niat itu lebih dahulu dari hamzahnya lafaz Allah, dan juga tidak boleh diakhirkan dari ra-nya lafaz akbar. Harus di dalamnya. Itu hakikat. Jadi kalau ada sedikit yang lebih atau mendahului, maka tidak sah. Jadi kalau pendapat yang bersamaan secara hakikat. Tapi kita memakai pendapat Imam Nawawi saja. Jadi yang penting secara uruf itu sudah bisa dikatakan bersamaan. Niat separuhnya itu masuk dalam Allahu Akbar, lebih dulu niatnya. Atau sebaliknya, dia sudah takbir baru mulai niat, sehingga takbir selesai niat belum selesai, itu juga masuk dalam, itu masih dikatakan iktifa, dianggap cukup oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Warabi' qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat itu membaca Al-Fatihah, dan insya Allah akan kita jelaskan, akan kita kaji bersama nanti di pertemuan selanjutnya tentang rukun yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang sahih bagi kita semua yang mendengarkan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesabaran untuk bisa mengamalkan. Dan jangan lupa senantiasa berdoa dari rumah masing-masing agar situasi ini kembali normal, sehingga kita bisa mengadakan kajian secara langsung. Wal 'afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.